menjaga setiap kita. Tuhan akan memelihara kita dan menolong setiap kita. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan memberkati. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan melindungi. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi.
Shalom teman-teman, mari bersama-sama kita mendengarkan kesaksian teman kita. Halo, nama saya Darlene. Hari ini saya akan menyaksikan tentang pertolongan Tuhan yang saya alami. Beberapa bulan yang lalu, saya pergi ke suatu tempat dan memasuki toilet umum. Setelah saya selesai, saya ingin keluar dari toilet tersebut. Ternyata pintunya tidak bisa dibuka. Saya mencoba berulang kali untuk membuka pintu tersebut, tetapi tetap saja tidak bisa. Lalu saya berdoa kepada Tuhan supaya pintu tersebut bisa terbuka kembali. Akhirnya, setelah saya selesai berdoa, saya mencoba membuka pintu tersebut. Lalu, akhirnya bisa. Saya bisa keluar dari toilet tersebut. Semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom teman-teman. Jangan lupa di bulan September ada acara Honor yang diadakan pada tanggal 8 dan 22 September 2023 jam 19.00 melalui Zoom seperti yang tertera di bawah ini. See you and God bless you. Selamat sore anak-anak semuanya. Kita berjumpa lagi sore ini di Bible Study for Kids ya. Sekarang kita berdoa dulu yuk. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu pada sore hari ini. Jika kembali kami dapat belajar kebenaran firman-Mu, Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini. Engkau juga mengetahui kerinduan dari kami setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk selalu belajar firman Tuhan. Tuhan, kami mau bertumbuh dan berbuah dan iman kami kuat di dalam Engkau. Sebab itu berbicaralah Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak semuanya, sore ini kita berjumpa kembali. Tante senang sekali anak-anak semuanya menyediakan waktu, mau memberikan waktunya untuk duduk diam belajar firman Tuhan ya. Yuk sekarang semuanya siapkan telinga, siapkan hati, siapkan juga pikirannya supaya semuanya dapat belajar firman Tuhan dengan baik. Oke, semua sudah siap? Kalau sudah siap, kita akan mulai ya. Sore hari ini ada satu tema lagi yang akan kita pelajari, yang anak-anak akan belajar lebih dalam. Nah, apa itu? Kalau anak lihat judulnya, coba kalian bisa lihat di sini judulnya apa? Siapa yang bisa baca? Di situ ada gambarnya cermin. Kalau yang sudah bisa baca apa? Betul, jangan meniru. Nah, kalau anak-anak coba perhatikan ya. Kalau misalnya kalian di rumahmu ada cermin, misalnya di depanmu ini ada cermin. Nah, kalau anak-anak bergerak, misalnya anak-anak bergeraknya apa? Misalnya tangannya diangkat begini, ikut nggak? Iya, di cermin itu juga kelihatan kalian ikut tangannya diangkat. Kemudian misalnya kalian gelengkan kepalanya, ikut juga menggelengkan kepalanya. Nah, jadi cermin ini itu meniru, menggambarkan atau ada bayangan yang dari diri kita, dari diri anak-anak yang ada di depan cermin ya. Jadi kalau misalnya orang bercermin mau lihat mukanya, misalnya mau lihat mukanya, itu tinggal ambil cermin, tinggal lihat, oh mukanya iya begini, oh kalau ada kotoran di pipinya, oh atau bajunya kotor, bisa tahu ya dengan cermin. Karena cermin ini persis anak-anak meniru persis gerakan yang ada di depannya ya, bayangannya. Nah, kalau cermin itu meniru, sekarang judulnya adalah jangan meniru. Loh kok jangan meniru? Apa ini? Nah, sebelum mulai kita akan lihat dulu ada beberapa
contoh yang Tante bawakan di sini. Siapa yang tahu gambar apa ini? Betul, ini gambar burung beo. Ada juga burung kakak tua. Anak-anak, apa istimewanya? Kalau anak dengar burung beo, burung kakak tua, apa ya? Iya, dia punya keistimewaan dapat meniru suara orang yang ada di sekitarnya. Misalnya yang punya ini setiap pagi mesti bilang selamat pagi. Burung bionya akan ikut anak-anak, selamat pagi. Sama persis. Atau misalnya yang punya rumah ini berkata, bagus, good. Burungnya bisa niru loh ini. Punya keistimewaan, bisa meniru apa yang diucapkan. Oh, bagus, good, gitu. Tapi kalau yang punya ini bilangnya jelek anak-anak. Misalnya bilangnya, jelek kamu. Burung ini juga ikut, jelek kamu, gitu. Ya, jadi burung beo ini punya keistimewaan mengikuti apa yang dia dengar. Dia dengar terus setiap pagi, apalagi setiap pagi dia dengar, bisa ngikutin. Bahkan kadang-kadang kalau kalian pernah dengar enggak, ada burung yang bisa menyanyi, bisa kayak orang menyanyi lagu yang seperti orang, karena dia setiap hari dengar dan dia bisa mengikuti. Ini istimewanya burung ini. Hebat ya, burung beo ya. Siapa di sini punya burung beo di rumah? Oh, ada yang punya enggak? Oh, jarang ya punya ya, tapi ada beberapa mungkin yang punya. Atau sekarang kita lihat ini, ada satu binatang lagi, bunglon. Nah, bunglon ini kalau kalian lihat di situ, kalau dia berdiri di atas daun, ya, di atas daun yang warnanya hijau, badannya ikut hijau, anak-anak. Ya, sesuai dengan lingkungannya, dia ikut warnanya berubah jadi hijau. Nah, tapi kalau dia berdiri di ranting yang abu-abu atau coklat, kalian bisa lihat itu bisa berubah warnanya sesuai dengan tempat dia berdiri di situ, bisa berubah menjadi abu-abu atau coklat. Sebenarnya anak-anak, apa tujuannya kok bisa berubah warna ini? Dia untuk melindungi dirinya ya, supaya bunglon ini supaya dirinya aman, dia berubah menjadi sekitarnya. Jadi kalau dia di dekat daun-daun, dia warnanya hijau supaya nggak kelihatan musuhnya, atau kelihatan misalnya ada burung bisa digigit kalau kelihatan. Nah, kalau misalnya warnanya hijau, dia menipu musuhnya sehingga dia menjadi perlindungan diri, berubah warna ini ya. Bunglon ini juga begitu anak-anak. Dia meniru tempat dia berdiri, berada. Ya, dia meniru. Kalau hijau warna hijau, kalau abu-abu warna abu-abu, kalau coklat warnanya coklat juga, seperti ini. Ini istimewanya bunglon. Kalau tadi ada burung beo, ada bunglon. Nah, kalau manusia bagaimana? Nah, manusia sama. Manusia ini juga mudah meniru anak-anak, mudah meniru. Kalau misalnya kalian lihat di situ, kadang-kadang yang ditiru papahnya, gayanya aja persis sama papahnya, pakai dasi begitu ya, persis gayanya. Bahkan itu ada anak persis sama mamahnya. Mamahnya sukanya adalah kalau sambil laptopan sambil bertelepon, ikut juga dia. Mulai kecil manusia itu juga punya keistimewaan meniru. Dia hebat kalau meniru. Ya. Nah, atau meniru hal-hal yang dia lihat, hal-hal yang dia tahu setiap hari, dia tiru. Manusia mudah beradaptasi dengan meniru, ya. Nah, tapi ada tapinya. Kita baca, ada satu ayat yang kita pelajari sore ini. Yuk kita baca ya. Ini adalah ayat yang akan dipakai untuk kita belajar sore hari ini. Ayatnya ada di mana? Ayatnya ada di Keluaran pasal 23 ayat ke-24. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3.
janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Nah, anak-anak, ayat ini kalau anak-anak lihat ya, itu yang dimaksud ini apa sih? Allah apa ini? Ini adalah Allah yang lain, bukan Allah kita, bukan Allah yang lain. Bentuknya bisa dalam bentuk patung, bisa dalam bentuk berhala dan sebagainya. Nah, di dalam kitab Keluaran dikatakan jangan kamu menyembah kepada Allah mereka, Allah yang salah, patung atau benda-benda ya, atau beribadah kepada mereka, karena mereka ini bukan Allah yang benar. Nah, dikatakan sebab itu jangan meniru perbuatan mereka. Anak-anak, kalau tadi awal kita melihat ada binatang, ada orang yang bisa meniru. Nah, sekarang dalam ayat ini dikatakan jangan meniru perbuatan mereka. Perbuatan apa itu? Sebelum kita bahas, sekarang akan Tante ceritakan satu kisah dalam Alkitab ya, tentang Raja Salomo. Oh, ya, siapa di sini pernah mendengar cerita Raja Salomo? Banyak yang mendengar, banyak yang sudah tahu kisah ini ya. Jadi kita akan lihat, lihat tokoh ini yang bernama Raja Salomo. Yang ayatnya ini akan diambil di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-11. Nah, ayat ini menceritakan apa? Menceritakan tentang Raja Salomo yang jatuh dalam penyembahan berhala. Nah, sekarang anak-anak ingat ya, dulu atau beberapa kali anak-anak mendengarkan cerita tentang Raja Salomo yang hebat, betul ya? Raja ini kaya, anak. Kekayaannya itu banyak, luar biasa. Istananya bagus sekali karena dia ini kaya, raja yang kaya. Kalian lihat di situ, ya, megah sampai begitu terkenalnya kekayaannya. Raja Salomo ini adalah raja yang kaya raya. Kaya luar biasa karena diberkati sama Tuhan. Dan bukan cuma itu. Siapa yang ingat, ayo cerita ini? Raja Salomo mendirikan bait suci, bait Allah. Dia membangun bait Allah. Jadi bukan cuma sekedar kaya, dia pun membangun bait Allah, anak. Hebat ya Raja Salomo ini ya. Sudah kaya, baik, bahkan dia mau melakukan hal-hal untuk Tuhan, untuk Allah, yaitu salah satunya membuat bait Allah, sehingga orang-orang Israel bisa berdoa kepada Tuhan, bisa datang ke bait Allah berdoa pada Tuhan. Satu lagi kisah yang hebat dari Raja Salomo. Raja Salomo ini terkenal apa, anak? Siapa ingat kisah ini? Iya, terkenal pintar, berhikmat. Hikmatnya luar biasa, pintar sekali. Anak-anak mungkin pernah dengar ya cerita ini tentang 2 orang wanita yang berebut anak. Siapa yang ingat ceritanya? Kalau ada yang lupa, apa ya tante ya, kok lupa ya? Nanti bisa baca sendiri ya di dalam 1 Raja-Raja. Anak bisa lihat cerita tentang kebijakan Salomo. Hikmatnya Salomo ini luar biasa ketika menyelesaikan masalah 2 orang ibu yang berebut 1 bayi. Ya, kalian bisa baca. Kalau misalnya anak-anak belum bisa baca, bisa tanya ke papahnya, ke mamahnya untuk ceritanya Raja Salomo ketika dia memutuskan tentang 2 ibu yang berebut 1 bayi. Nah, bisa tanya ya. Nah, ini Salomo itu tadi itu apa, anak? Kaya, baik, pintar, ya, berhikmat, pintar, bijaksana. Pokoknya sudah lengkap deh. Karena Salomo ini
cinta Tuhan. Ya, karena Salomo ini taat perintah Tuhan. Tapi, nah, ada sayangnya anak-anak. Apa itu? Ternyata Salomo ini punya banyak istri. Punya banyak istri. Berapa ya istrinya? Anak-anak bisa lihat di situ. Istrinya ada 700 anak-anak. Bukan cuma 700, banyak itu. Itu istrinya yang sah. Yang nggak sah, ada istri lain lagi 300. Nah, sekarang kalau dihitung berapa tuh? 700 ditambah 300 jadi berapa? Jadi 1000 anak-anak. Istrinya itu 1000. Bayangkan. Nah, dalam pasal ini 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 diceritakan, karena Salomo ini punya banyak istri, maka lama-lama hatinya ini berubah, dicondongkan sama istrinya. Kenapa? Karena istrinya, anak bisa lihat di situ. Istrinya ini banyak dari orang Moab, kemudian orang Sidon, orang Edom, orang Het, orang-orang yang tidak kenal Tuhan, tidak kenal Allah yang hidup. Mereka ini istrinya Salomo ini, coba kalian bisa lihat. Mereka sering memberikan korban persembahan kepada dewa-dewa. Ya, kemudian mereka juga berdoa kepada dewi-dewi. Nah, kepada dewa-dewa kepercayaan mereka. Bahkan kalau anak-anak lihat di situ, mereka setiap kali mesti memberikan persembahan korban bakaran kepada dewanya. Lama-lama anak-anak, apa yang terjadi? Salomo ini mengikuti anak-anak. Nah, mulai Salomo ini mulai lihat dan hatinya mulai dicondongkan sama istrinya, sehingga dia mulai ikut-ikutan istrinya. Lihat, dia mulai berdoa kepada Dewi Asitoret. Kemudian juga sudah mulai memberikan korban bakaran, mendirikan bukit-bukit persembahan kepada dewa-dewa istrinya. Mendirikan patung untuk disembah, untuk dipuji, disembah, kemudian ditinggikan. Padahal ini adalah Allah yang dikatakan Allah yang salah, ya. Jadi hatinya Salomo mulai berubah, anak-anak. Mulai melakukan suatu kesalahan yang besar sekali. Di situ kira-kira menurut kalian Tuhan marah enggak? Kalau kalian lihat, Tuhan marah, anak-anak. Ketika lihat Salomo sudah mulai jatuh dalam dosa penyembahan berhala, ya, dewa-dewa, dewi-dewi dari istrinya, ketularan atau ikut-ikutan istrinya, akhirnya Tuhan marah. Nah, Nana bisa lihat, ini akibat apa? Akibat Raja Salomo mengikuti yang salah. Tuhan berkata di dalam Alkitab berkata, Tuhan berkata sama Salomo, Salomo, kamu sekarang sudah tidak mentaati perintahku. Sekarang kamu menyimpang karena kamu mengikuti istrimu, menyembah dewi-dewi yang salah, mendirikan korban bakaran, korban persembahan buat dewa-dewa. Karena itu, nah, sama Tuhan dihukum anak-anak. Dihukum apa? Dihukum oleh Tuhan. Setelah Raja Salomo ini, bangsa Israel akan terpecah, ya, akan terpecah menjadi dua. Karena apa? Ya karena dosanya Salomo tadi. Tuhan sudah berkata bahwa ini hal yang jahat, hal yang tidak disukai Tuhan. Tuhan tuh tidak suka anak-anak kalau anak-anak
atau Raja Salomo ini melakukan suatu kesalahan. Ya, Tuhan tidak suka, apalagi seperti ini, menyembah berhala. Ya, ada Allah yang lain, menyembah Allah yang lain. Tuhan marah dan dihukumnya seperti itu. Kalau kalian bisa lihat di situ, nanti bangsa Israel ini akan terpecah jadi dua. Makanya anak kadang-kadang sering dengar ya, ada yang bangsa Israel, ada yang bangsa Yehuda. Nah, itu karena gara-gara Salomo mengikuti dosa istrinya. Dosa dari istri-istrinya itu mengakibatkan dia dihukum oleh Tuhan. Anak-anak, itulah sebabnya ayat tadi dikatakan, jangan kamu mengikuti kebiasaan mereka. Kesalahan mereka itu adalah seperti ini, seperti Salomo ini yang tadinya bagus, good, punya hikmat, pintar, kaya, baik. Gara-gara ikut-ikutan jadi apa? Jadi bad, dia jadi jelek, dan Tuhan gak suka, Tuhan marah. Nah, kita lihat ya dalam Alkitab. Di sini yang sudah bisa baca, ikut membaca yuk. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-11. Bersama-sama ya. 1, 2, 3. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Nah, ayat ini berkata apa? Jangan meniru yang jahat. Kalau meniru, tirulah yang baik. Ya, kalau meniru yang jahat, itu dikatakan apa? Di sini, dia tidak pernah melihat Allah. Coba kita lihat ya. Anak-anak bisa lihat di sini gambarnya. Apa itu? Oh, jangan meniru hal jahat yang kamu lihat. Coba lihat gambarnya. Kalau di TV ada apa itu? Smackdown mungkin. Atau mungkin kalian lihat ada game yang main pedang-pedangan, mencekik, membanting musuhnya. Terus anak ini ikut-ikutan anak-anak. Dia lihat, seru ya ini ya, seru ya, rame. Adiknya dicekik, adiknya dipukul, adiknya dibanting. Ikut-ikutan yang jelek. Apa yang dilihat ada jelek itu, tapi diikutin. Hati-hati. Tadi dikatakan, jangan mengikuti yang jahat, jangan mengikuti yang jelek. Seperti ini, baik apa jelek? Jelek ya. Sudah tahu kalau menonton seperti itu yang penuh kekerasan itu jelek, ini malah ditiru. Jangan, tapi Tante yakin gak ada di sini. Semuanya good, gak mau niru-niru yang jelek. Apa yang dilihat jelek, lari. Apa yang dilihat jelek, jangan dilihat lagi. Jangan malah ditiru. Kalau ini gambarnya ini, anak ini meniru. Dia tiru apa yang lihat di TV, dia lihat di game. Wah, dia tiru. Gak boleh ya. Karena hal ini sudah ditegaskan di Alkitab. Hal yang jelek tidak boleh ditiru. Coba lihat, ada juga yang suka nonton YouTube. Nah, buka HP, lihat di YouTube, ada banyak hal dan ditiru. Yang jelek ditiru. Bagaimana? Alkitab berkata apa tadi? Jangan meniru yang jelek. Jangan meniru apa yang kamu lihat jelek terus ditiru. Jangan anak-anak, ya. Jangan mengikuti, jangan meniru seperti itu. Di YouTube itu, kalau di sini kalian misalnya untuk belajar masih nggak apa-apa. Kalau misalnya lihat YouTube itu, misalnya anak mau belajar lagu-lagu atau mungkin anak mau streaming, mengulang lagi Alkitab cerita atau Bible Study for Kids-nya diulang, itu baik. Tapi kalau dipakai
untuk hal-hal yang salah, yang dilihat itu hal-hal jahat, hal-hal yang tidak benar. Anak-anak harus ingat, tidak boleh langsung anak-anak pindahkan, jangan lihat hal-hal seperti itu, apalagi ditiru, apalagi diikutin. Wah, hati-hati loh. Tadi Raja Salomo yang awalnya baik bisa jadi apa? Bisa jadi jahat, berdosa dan dihukum sama Tuhan. Gak mau kan? Nah iya, jadi apa yang kamu lihat, anak-anak harus hati-hati. Ya, apa yang dilihat, kalau itu jelek, jangan ditiru, jangan dilihat. Ada lagunya, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat semua, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati ya, jangan suka meniru apa yang dilihat ya. Kemudian seringkali juga ada banyak anak meniru hal jahat yang dia dengar. Nah, kata-kata kotor, kata-kata makian, kata-kata jelek, kata-kata kasar, waktu masuk ke telinga, diikutin, ditiru, disebutkan, didengar, keluarnya pakai kata-kata. Wah, seperti ini. Hati-hati. Hal yang jahat, hal yang tidak benar, jangan diikuti. Ya, kalau misalnya ada anak-anak misalnya mendengar orang lain, ada orang misalnya maki-maki, jangan diikuti, jangan meniru, karena hal itu Tuhan tidak suka. Hal yang jahat, hal yang salah, Tuhan berkata, ya lalukan itu, jangan ditiru, dimasukkan dalam hati, diucapkan lewat kata-kata. Kemudian apalagi? Jangan meniru kebiasaan yang buruk. Nah, contohnya nih anak, kenapa nih? Suka kalau sama temannya, suka marah-marah, suka pukul-pukul sama adiknya, suka tendang-tendang sama kokonya, sama kakaknya, atau suka malas, atau suka teriak-teriak sama mama papanya. Perbuatan, kebiasaan yang buruk, anak-anak pasti tahu, dan itu jangan diikuti, jangan ditiru, jangan seperti Raja Salomo. Ya, hati-hati. Setiap perbuatan yang salah itu anak-anak, Tuhan itu melihat, tahu, melihat ke bawah. Duh, anakku kok nakal ya, gitu. Tuhan sedih ya, sedih kok lihat anak-anak itu nakal. Tapi hati Tuhan akan gembira kalau lihat anak-anak itu semuanya taat firman Tuhan. Hal-hal yang seperti ini, nah, kebiasaan-kebiasaan buruk mungkin bukan hal yang dosa, tapi anak-anak tahu kalau ini salah. Misalnya mainan air, kemudian coret-coret tembok, main ludah, kemudian buang sampah sembarangan. Itu memang bukan hal-hal yang berdosa, tapi anak-anak tahu kalau itu kebiasaan yang buruk kan? Tahu kan kalau itu salah. Nah, jangan diikuti, jangan ditiru. Ya, Alkitab berkata, jangan meniru yang jahat, tapi yang baik. Nah, kalau hal-hal ini buruk, berarti kebalikannya apa? Baik. Ikutlah yang baik. Tante yakin anak-anak yang dengar firman Tuhan sore ini semuanya mau melakukan meniru yang baik. Seperti siapa yang kita tiru? Nah, anak bisa lihat siapa yang kita tiru? Betul, teladan kita adalah Yesus. Ada kaca, di depannya itu kita, tapi yang kita lihat siapa? Yesus. Lihat itu. Ini cerminan kita, anak-anak. Teladannya anak-anak, teladannya tante, teladannya semua orang percaya, yaitu Yesus. Ini yang harus kita tiru. Ini yang harus kita teladani ya. Semuanya yang anak-anak dengar sore hari ini, yang kita belajar sore hari ini,
anak-anak harus ingat bahwa setiap perbuatan kita itu Tuhan tahu, Tuhan lihat. Apa yang kita lihat, apa yang kita ucapkan, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan, Tuhan tahu. Kalau jelek itu anak-anak minta ampun sama Tuhan, ya. Tidak mengulang lagi, tidak meniru hal-hal yang jelek. Tapi baliknya adalah sebaliknya seperti ini. Teladani Tuhan Yesus. Siapa sih nih yang mau mencontoh hidupnya Tuhan Yesus? Semuanya mau ya. Semuanya harus mau meneladani Tuhan Yesus seperti cermin ini. Ya. Ayatnya 1 Petrus 2 ayat yang ke-21 bunyinya demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, anak-anak, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan. Teladan itu contoh, anak-anak. Meninggalkan teladan atau contoh bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Semuanya anak-anak di sini bersedia untuk mengikuti Tuhan Yesus, mengikuti jejak Yesus. Oh, amin. Semuanya mau meneladani sikap Tuhan Yesus. Teladan kita, idola kita, contoh kita adalah Yesus. Itu yang harus kita tiru. Yang kita tiru, yang kita contoh, yang kita ikuti adalah Yesus. Bukan hal-hal yang jelek, bukan hal-hal yang jahat. Ya, yuk anak-anak, ayat emas hari ini kembali ke dalam 3 Yohanes 1 ayat yang ke-11 tadi. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Amin. Amin. Oke. Jadi sore hari ini kesimpulannya, anak-anak semuanya, anak-anak belajar untuk meneladani kehidupan Yesus. Kita mau hidup seperti Yesus, mau seperti Tuhan Yesus, ya. Yuk, dengan lagu ini kita akan tutup. Dengan lagu ini, anak-anak, kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Kita kemudian akan tutup dalam doa, ya. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Bagaikan bejana siap
Oke, sekarang semuanya kita akan berdoa. Semua tutup matanya, lipat tangannya, kita akan berdoa. Yuk. Bapa kami ada di dalam surga, kami mengucap syukur untuk sore hari ini. Satu kesempatan lagi kami dapat belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau seperti Engkau. Kami mau mengikuti teladan-Mu, mau mengikuti jejak-Mu Tuhan Yesus. Kami tidak mau ikut-ikutan mengikuti hal-hal yang jahat, hal-hal yang buruk, mungkin hal-hal yang salah untuk yang kami dengar atau kami lihat. Kami tidak mau ikut itu Tuhan. Karena kami tahu kami adalah anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang selalu turut akan kebenaran firman-Mu, berpegang kepada teladan kami yaitu Yesus sendiri. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Jika sebentar lagi kami akan selesai dalam belajar firman Tuhan sore hari ini, kami berdoa untuk papa mama kami, berdoa untuk seluruh keluarga kami. Tuhan memberkati dengan kesehatan yang baik, Tuhan memberkati dengan Tuhan pekerjaan yang baik. Semuanya Tuhan jagai, lindungi, memberi pertolongan buat kami. Terima kasih Tuhan, demikian juga di sekolah Tuhan menolong untuk nilai-nilai kami, untuk pelajaran kami. Tuhan, kami percaya hikmat daripada surga ada pada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berdoa juga Tuhan untuk negara dan bangsa kami Indonesia. Tuhan memberkati semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami berdoa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke anak-anak semua, sampai ketemu minggu depan di waktu yang sama ya. Bye-bye. Tuhan memberkati semuanya. God bless you.